Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Siapa itu Bohir itu? Ya. Jangan Anda beraninya di belakang di podcast-podcast. Ayo hadapi saya face to face. Di Sentana ini kita. Saya tunggu. Atau tempat lain, gitu loh. Baru ucapkan itu di depan muka saya ini. Bilang, Anda dibiayain oleh siapa? Tanyakan kepada saya. Atau Anda udah tahu identitas Bohir itu? Nah, kalau nggak tahu, itu fitnah. Kalian menuduh kami fitnah padahal kajian ilmiah. Sementara kalian tanpa bukti sudah menuduh kami ada Bohir pendana. Iya. ya. Sama seperti Itu jahat banget. Tuh. ngabalin itu. Justru Bang. itu yang fitnah ya. Itu yang fitnah. Jadi makanya saya nggak tanggung-tanggung dalam podcast lain. Saya tantang dia karena dia bilang itu dalam sebuah podcast. Ya, gitu di podcast Koran Nasional. TV Nasional. Kemudian saya tantang juga di kursi yang sama. Saya tantang juga nyebelin itu. Ya gitu bahwa kalau nggak bisa membuktikan ucapannya, maka apa yang terjadi pada hal yang dikirimkan ke Tempo itu dia harus bisa melakukannya. Yaitu potong kepalanya, gantung di Monas. Oh gitu, Ya, dia gitu. ada apanya? Ada janjinya? Bukan, saya yang menantang dia. Enak aja kalau dia janji gitu ya. Jadi kepalanya dia, dasnya dia, ya. Jadi itu kalau itu kan yang dikirimkan ke Tempo kan das babi. Das Nah, babi. itu. Jadi dasnya dia itu kalau tidak terbukti, berani nggak bilang kalau tidak terbukti ada Bohir gitu. Saya gantung di Monas. Dia yang menyatakan itu. Kalau enggak ya berarti omon-omon aja ngaco aja. Fitnah itu. Dan kalau omon-omon ya udahlah berhenti aja lah, ngapain sih? Saya Lagi ini nggak terkait dengan dia kok. Ginilah ya. Maksud saya gini, ya mau cari duit gak usah cara gitulah gitu ya. Kebangetan lah gitu cara nyebokinya ya. Mungkin dia memang pengen jadi kayak Fronojiwo komisaris gitu loh Bang. Ya kan? Jadi ya Sylvester Tarmuk ya. Ya Sylvester. Ya. Jaga mulutmu ya. Terus bercerminlah kau pada dirimu sendiri. Kau cuma lulus dari Ruko University 3 lantai yang sudah ditutup dikti. Ini alumni UGM asli nih. Asli. Ya. Otentik. Bukan identik. Nah, daripada kau mengotori wacana publik dengan fitnah-fitnah, sebaiknya habiskan waktumu untuk membujuk Pak Jokowi supaya secara gentleman tunjukkan. Sebagai alumni UGM yang benar-benar tunjukkan. Ya. Gitu loh. Itu bujuk. Jangan pakai alasan-alasan memang apa hak kalian. Ya kan? Memangnya Pak Jokowi siapa kalian suruh-suruh? Jangan. Gentleman, negarawan tunjukkan. Habiskan waktumu datang ke Solo sana, bujuk terus tiap hari. Ya. Waktu itu dia di Solo juga kan? Iya. Saya melihat tuh. Jangan mengembangkan wacana fitnah. Ini walaupun begini hidup sederhana, ya, lebih mulia daripada hidupmu. Ya, komisaris tapi menjilat-jilat. Gitu loh. Ini berdasarkan uang sendiri, uang halal. Coba kau Google dulu buku saya di Amazon, ratusan, puluhan dolar harganya. Ya. Itu disclaimer saya. Ini perlu ini supaya jangan. Kayaknya setelah kita perlu dengar yang sejuk-sejuk dulu deh. Dari Pak Pendeta aja. Ya. Kalau saya mau nambahin soal itu sih ya, harusnya sih pemerintah tahulah isi rekening kita, tiba-tiba dapat dana 1 miliar dolar dari Amerika misalnya kan. Dan dihubung-hubungkan pula, itu kan kemarin saudara Rismon kata Silver, sudah bertemu Habib Rizik. Kami bertemu dalam satu nilai kemanusiaan yang tanpa sekat, tanpa agama. Ya, dasar kemanusiaan yang menyatukan manusia-manusia itu sendiri. Dan Habib Rizik jauh lebih mulia hatinya daripada kau. Dari Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kadus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Jika ijazah Pak Joko Widodo itu benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai.
Tapi jika malah menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru itu memperkuat kecurigaan publik. Saya tidak takut, karena saya tahu publik bisa membedakan siapa yang menjawab substansi dan siapa yang hanya bisa menyerang karakter. Jadi kepada Ibu Irma Caniago dan kepada semua yang menyerang kami, saya ucapkan terima kasih. Justru karena serangan Anda, rakyat jadi makin penasaran. Justru karena Anda marah, rakyat tahu ada yang sedang disembunyikan. Kayak pabrik beras, itu kan alat-alatnya mahal tuh, mesin-mesinnya mahal tuh. Berapa? Kalau yang petani pasti tahu. Ini saya contoh petani aja ya. Itu dimiliki sama koperasi. Jadi petani itu bisa giling beras di situ, gitu loh. Dia harga gabahnya nggak murah. Kalau sekarang kan harga gabah ditentukan sama pengusaha yang beli, benar nggak? Benar kan? Nah, kalau konsepnya Bung Hatta enggak, gitu loh. Harga jualnya bagus, dia kalaupun di hasilnya digiling itu adalah milik koperasi, hasil gilingan beras premiumnya. Ini nih, saya kasih contoh. Hasil beras gilingannya itu milik koperasi. Berarti kan kalau milik koperasi kan dia milik BUMN kan, harganya murah. Emang Harganya koperasi murah. itu identik sama BUMN? Kan sudah saya bilang, koperasi itu menunjang perusahaan negara seperti yang Mbak Rani bilang tadi. Itu makanya saya harusnya mau diskusi sama Mbak Rani. Itu konsepnya, itu yang dikonsepin awalnya. Itu rahim idenya itu begitu. Makanya kan mereka ini kan sosialis, anti kapitalis. Jadi semuanya itu punya negara, milik bersama. Kalau punya negara kan milik bersama. Begitu Bu, itu konsepnya Bung Hatta. Hati loh, jadi komunis ntar. Bukan ya, beda ya. Coba jelaskan. Kalau komunis itu kan sama rata sama rasa, beda. Beda ya. Beda, sama rata sama rasa itu bukan milik negara, tapi perusahaan swasta boleh berusaha di negara. Misalkan, ya kan? Perusahaan swasta beli nih sama koperasi, dia jual sendiri, boleh. Tapi perusahaan swasta yang beli, bukan perusahaan swasta yang punya negara yang beli. Nah itu terbalik. Begitu Bu, terbalik. Jadi bukan komunis. Sosialis itu beda dengan komunis. Kalau sosialis itu milik bersama, alat-alat produksi dimiliki bersama, artinya milik negara nih, bukan milik swasta. Nah kalau kapitalis itu milik swasta dan negara beli dari swasta itu. Seperti itu. Itu. Konsep awalnya koperasi itu seperti itu. Gitu. Oke. Udah belum? Mungkin kalau dikasih orang lain ada yang mau nambahin silakan. Oke. Ya, orang lain boleh nambahin. Baik. Begini, konsep dasar dari Bung Hatta itu saya tambahin dikit kalau Pak Oncom agak lupa. Tapi yang udah disampaikan Pak Oncom itu tadi semuanya benar dan bagus banget gitu. Tapi koperasi itu sebenarnya yang dimaksud Bung Hatta itu apa ya istilahnya ya, bottom up gitu, yang tumbuh dari bawah, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat gitu. Nah tadi kalau dibilang ini semua miliknya itu benar juga, karena setiap anggota itu adalah pemilik sebenarnya begitu. Jadi nggak ada ketuanya, nggak ada kepalanya, sama gitu haknya. Jadi bukan pekerja atau bukan elit dianya itu, apalagi elit negara gitu. Jadi dukungan dari pemerintah itu hanya berdasarkan bukan berdasar ya, fondasinya adalah regulasi aja dan pendidikan serta pelatihan-pelatihan begitu. Jadi konsepnya itu satu aja, dari rakyat untuk rakyat ya gitu. Oleh rakyat untuk rakyat, begitu Mbak Oncom. Kalau Mbak Oncom agak lupa tadi menyampaikannya. Tapi saya mau ke Pak Abi
Abi Rumi ya yang baru hadir. Pak Abi Rumi dan Pak Tukang terima kasih udah bergabung. Pak Abi selamat malam. Malam Bu. Ya udah ketiduran ya. Sebelumnya maaf aja nih kalau saya nanti ada salah-salah kata atau kayak gimana gitu ya. Iya nggak apa-apa. Jadi dimaafkan. Jadi saya makin blunder sendiri. Ya santai. Kita di sini semua belajar. Gurunya ada yang bawa Bu Oncom. Oh Bu Oncom ya. Sembarangan aja, sembarangan aja. Enggak. Pak Tony. Oh Pak Tony ya. Jadi kalau dibilang ini dua sisi bisa jadi baik, bisa jadi buruk, bisa jadi dua-duanya gitu ya. Cuman sisi buruknya misalnya ketika ini kan dikelolanya oleh bank 3 miliar per desa. Kalau lancar ya oke, gitu ya. Kalau nggak lancar, kebayang NPL banknya itu berapa. Nah, ketika NPL banknya hancur, otomatis ngaruh ke semua, kan gitu. Sementara pendapatan dari bank yang BUMN aja pendapatan negara gede dari bank juga gitu. Kalau banknya udah hancur, apalagi ini Himbara, kedepannya pasti kolab juga gitu untuk pemerintahannya gitu. Cuman kalau dikelolanya dengan baik, ini bisa jadi sesuatu hal yang luar biasa gitu. Tapi saya agak canggih gitu, out of the box. Misalnya kayak gini Bun, misalnya kayak gini, koperasi dia mengadakan nih di lingkungannya, oh kita bikin nih peternakan ayam, oh pekerjanya dari desa lokal gitu, oh ini ayamnya kita jual ke MBG misalnya, telurnya kita jual juga ke MBG misalnya gitu ya. Itu bisa jadi lumayan sebenarnya. Pekerjanya ada, pengeluarannya juga ada, partisipasi masyarakatnya juga ada gitu. Tapi itu kalau benar gitu. Tapi untuk selama ini MBG aja kita nggak tahu nih peternak-peternaknya yang dapat siapa. Ya itu. Jadi saya pengen nambahin ini, dari koperasi oleh korporasi untuk korupsi, jadi 3K nantinya. Nyambung sih. Nah jadi kayak gitu, jadi bukan dari anggota oleh anggota untuk anggota gitu, jadi muter semuanya kena nih gitu. Tapi yang jadi di titik nanti nadirnya ya di koperasi itu sendiri gitu. Iya. Gitu sih. Tapi untuk misalnya kalau dijadiin berdikari sendiri sebenarnya bisa gitu. Cuman tinggal kita nunggu kajian dari pemerintahnya kayak gimana sih konsepnya. Apanya yang berdikari, Pak? Ya berdikari kayak gini yang tadi saya bilang gitu. Ketika misalnya berasnya kita ngelola sendiri, ngambil ininya pekerjanya dari kita. Nanti keluarannya outputnya juga untuk masyarakat itu juga, kayak tadi aja yang peternak telur dan ayam yang segala rupa gitu. Yang lain-lainnya juga sebenarnya bisa sih gitu. Baik. Sementara gitu aja dulu sih. Gitu. Jadi ada dua sisi, yang baik atau yang buruk tergantung pengelolaannya aja gitu. Iya. Baik. Udah Pak Abi. Udah, makasih Bun. Nah, makasih ya Pak Abi ya. Pokoknya kita di sini kan sama-sama belajar. Yang paling pinter di sini nih Pak Tukang nih. Selamat malam Pak Tukang. Assalamualaikum. Pinter. Waalaikumsalam. Iya kan, kalau kita melihat nilai-nilai yang diterapkan oleh Bung Hatta ini adalah gotong royong itu sendiri begitu ya, bahwa manakala dia bilang ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu ada semangat gotong royongnya lah di situ, ada semangat
kedaulatan ekonomi rakyat kecil, sehingga rakyat ini bisa bargaining positionnya lebih bagus gitu loh. Tetapi ini kan tidak terjadi. Ya monggo silakan Pak Tukang, saya juga nggak tahu mau nanya apa. Cuma narasi juga dikit. Kalau konsep dasarnya itu mungkin bisa disama-samakan. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya itu kan pembentukan Koperasi Merah Putih itu hanya sebatas biar desa punya warung serba ada, kan seperti itu saja. Nggak lebih kan. Jadi untuk menyaingi warung-warung kecil di desa-desa yang ada gitu, yang jual gas, jual sembako dan sebagainya, desa mempunyai warung sendiri. Ya nanti paling-paling macet dihutangin para orang-orang yang dekat dengan perangkat desa juga. Konsepnya itu nggak jelas soalnya. Tahu kalau dengan konsep Bung Hatta dulu. Zaman dulu itu Bung Hatta berpikir tentang koperasi itu, keadaan kesadaran masyarakat kita bergotong royong juga masih bagus. Korupsi juga belum jadi. Kalau sekarang dibikin koperasi itu kan rakyat juga sudah apatis juga kan terhadap pemerintah itu. Konsepnya mau seperti apa? Konsepnya juga jelas seperti warung. Nanti jualan obat, jualan sembako dan sebagainya kan seperti itu toh. Jualan gas 3 kg dan sebagainya.